Jumpa lagi di Asmotion Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat postingan di tab komunitas YouTube. Sebagai informasi teman-teman ya, mulai tahun 2002 ini kan channel baru itu sudah bisa membuat postingan di komunitas ya. Kalau dulu di awal-awal channel saya ini belum bisa, jadi channel baru belum bisa maksudnya. Jadi dulu itu harus 1000 channel awalnya ya, harus 1000 channel, 1000 subscriber baru bisa membuat tab membuat postingan di tab komunitas. Kemudian turun lagi minimal 500 subscriber, dan tahun 2022 ini, mulai tahun 2022 ini di bawah 500 sudah biasa ya, atau channel yang baru dibikin itu sudah bisa membuat postingan di channel di tab komunitas. Nah, di sini teman-teman ya, di atas itu ada tab komunitas. Nah, fungsinya apa di tab komunitas itu? Apa sih yang tab komunitas itu gitu ya, pertanyaan ini. Tab komunitas itu di tab komunitas itu kita bisa posting teman-teman ya, kayak di sosmed itu ya, kita posting misalnya pengen mempublikasikan lebih jelas lagi tentang video kita, mendeskripsikan dengan judul yang lain ya, menggunakan kata-kata ajakan atau apa, itu yang pertama. Kemudian kita bisa membuat polling atau voting ya. Misalnya kita di situ kita posting video kita nih, kita bikin polling bagaimana video ini. Misalnya nanti di pollingnya itu kita membuat pilihan bagus, kemudian sedang, dan kurang bagus misalnya, itu pilihannya seperti itu. Atau kita menawarkan kepada penonton, setelah ini kita mau bikin topik apa lagi gitu. Nah, nanti penonton akan kita sediakan dulu opsionalnya ya, opsinya kita sediakan dulu. Misalkan video tentang editing ini gitu, atau video kemudian ya, pilihan yang pertama video tentang edit konten, terus kemudian yang kedua video tentang edit kata kunci misalnya. Nanti dari voting itu kan ada skornya ya. Nah, di situ mana yang banyak itu bisa memberikan masukan kepada kita ya. Jadi itu tadi fungsinya. Yang pertama bisa mempromosikan atau mempublish kita lebih explore ya, lebih luas kepada penonton, jangkauannya bisa lebih luas kepada penonton. Dan yang kedua, kita bisa menerima atau mendapatkan masukan dari penonton yang tujuannya tidak lain supaya kita bisa meningkatkan kualitas konten kita. Itu pemahaman dari saya. Mungkin teman-teman memiliki pemahaman lain mengenai tab komunitas. Untuk jelasnya teman-teman juga bisa dilihat di pusat bantuan ya. Teman-teman bisa buka di pusat bantuan. Nah, di sini ini teman-teman bisa lihat di bawah itu ada bantuan dan saran. Ketik aja, terus nama kata kuncinya tab komunitas misalnya. Nah, di sini di paling atas itu membuat postingan komunitas, kemudian di bawahnya ini ya, tinggal teman pilih. Sekarang karena kita lagi belajar postingan komunitas, kita tab membuat postingan komunitas. Nah, di situ dijelaskan ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini cara membuat postingannya ya, sangat simpel ya buat postingan. Kemudian nanti mau polling kah atau mau gambar seperti itu, dan bisa dijadwalkan teman-teman. Nah, ini bisa dijadwalkan. Misalnya kita bikin draft dulu, terus mau kita jadwalkan nanti atau besok, nah itu bisa. Jadi tidak langsung terposting ya, tidak langsung post. Sama seperti kita waktu upload YouTube itu kan ada pilihan publik, terjadwal ya, seperti itu bisa kita jadwalkan. Oke teman-teman, kita kembali ke tadi ya, bagian channel, di halaman channel. Nah, kita praktekkan saja teman-teman untuk membuat posting.
Nah, sebelum membuat posting, misalnya teman-teman ingin memposting tentang video, nah teman-teman ini aja, salin linknya dulu. Misalnya ini ya, tentang teguran pedoman komunitas, kita ini klik tadi titik 3, kemudian klik bagikan, nah salin link. Oke, jika sudah, teman-teman masuk di ini di halaman komunitas, klik. Nah, di situ paling atas itu kita membuat postingannya ya, draft postingannya, mau ajakan kah atau mau apa. Nah, misalnya ini saya mau membuat posting ya, posting kita kasih tanda tanya, pertanyaan. Nah, karena kita di sini menyebut video, makanya kita kasih link di sini ya, video yang akan kita pollingkan gitu ya. Tempel, kemudian kita polling ya di sini, teks, gambar atau teks ya, kita pilih teks, membantu gitu. Terus yang bawah biasa aja gitu misalnya. Nah, setelah sudah gitu kita posting ya, kita posting. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kita akan tahu masukan dari para penonton ya, apakah video kita ini membantu ya, artinya dalam konotasinya ini bermanfaat buat penonton atau biasa aja. Atau kalau teman-teman mau ekstrim lagi, tambahin aja kurang ini gitu, misalnya ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas konten-konten kita. Ini adalah masukannya. Biasanya kalau orang sukses itu selalu lapang dada menerima masukan seperti itu. Itu teman-teman ya. Terus kemudian ini yang postingan terjadwal ya, teman-teman bisa membuat postingan terjadwal. Kalau yang tadi saya praktekkan itu ini ya, langsung ya. Ini langsung, jadi ketika kita posting dia langsung terposting gitu ya. Nah, kalau mau postingan terjadwal di bawah itu ya, di bawah tadi ya, di bawah halaman di bawah kita membuat postingan atau caption, kita klik di bawah itu ada postingan terjadwal. Nah, kita bikin misalnya setelah ini tempel lagi ya, kita tentukan misalnya tentang edit, misalnya tentang edit channel atau tentang push dolar, misalnya tentang push dolar misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita jadwalkan ya. Nah, kita pilih ini, terus kemudian misalnya tanggal 27, oke, benar. Ambil waktu, bisa tap di sini aja, misalnya jam 16. Nah, gitu ya. Oke, nah, GMT waktu setempat, kemudian ketik done. Kemudian jadwalkan. Nah, sudah teman-teman ya. Jadi untuk contoh ini kita ada dua postingan. Yang pertama langsung, terus kemudian yang kedua terjadwal di sini ya. Seperti itu teman-teman, untuk membuat komunitas. Dan saya sampaikan kembali, untuk membuat postingan di komunitas ini untuk channel baru sudah bisa ya. Jadi tidak seperti dulu menunggu subscriber banyak dulu baru bisa. Jadi sekarang membuat postingan bisa dilakukan oleh channel baru. Oke teman-teman, saya simpulkan, jadi fungsi komunitas ini kita bisa mengeksplorasi video kita ya, kita tahu apakah video kita berkualitas atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu dari situ. Yang kemudian
dan kemudian kita bisa mempublikasikan video kita seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon saran dan masukannya di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.